Jadi materi week 9 sih ya, week 9 dilakukan antara week 8 dengan week 9, dicek di week 9 itu tentang graphical modeler. Nah, graphical modeler. Nah, apa itu graphical modeler? Ini saya ambil dari websitenya Kikis. Jadi kita bisa membuat semacam model yang dia kayak tersusun berdasarkan apa namanya fungsi-fungsinya gitu ya. Biasanya digunakan untuk sesuatu apa namanya project yang cukup kompleks gitu ya. Kalau cukup sederhana mungkin cuma ada 1 atau 2 kali proses ya, misalkan cuma beberapa kali proses saja, mungkin nggak apa istilahnya, nggak sumbut gitu ya, nggak sumbut kalau dibuat di dalam bentuk graphical modeler. Nah, graphical modeler ini kita bisa mereuse lagi dari proses yang panjang itu kita bisa lakukan lagi dengan sangat cepat kalau modelnya sudah jadi. Ya. Jadi can be wrapped into a single process. Sekali jalan kita sudah bisa melakukan banyak proses yang berurutan sekaligus. Gitu. Sangat cocok kalau misalkan punya project yang sering diulang-ulang atau sekaligus untuk dokumentasi gitu ya, dokumentasi prosesnya. Bentuknya dokumentasinya bentuk model yang kita bisa capture, bisa disimpan sebagai PDF maupun gambar. Nah, nanti mungkin lebih jelas saat kita lakukannya. Masuk ke processing graphical modeler untuk membuka tempat untuk graphical modelernya. Jadi dibuka Kikisnya, masuk processing graphical modeler. Nah, di sini. Ini nanti adalah tempat kita memasukkan model-modelnya, proses-prosesnya, datanya, dan link-linknya dari masing-masing data dan proses. Nanti akan terbentuk semacam workflow begitu. Nah, ini ya. Di sebelah kiri ada input. Ini ya, ada input. Ini adalah input-input yang bisa dimasukkan. Jadi kalau kita proses itu kan kadang inputnya ada yang berupa peta, peta vektor, peta raster, ada yang berupa string, kata-kata, ada yang berupa angka, dan sebagainya, itu ada di sini. Kemudian di sini ada algoritma. Nah, di sini adalah proses-proses yang bisa dilakukan. Proses apa saja yang bisa dilakukan. Hampir semua proses yang di Kikis bisa, itu sudah ada di sini. Ya. Yang kita kemarin misalkan klik gitu ya, nah di sini ada klik. Apalagi kemarin yang sering dipakai intersection. Ini intersection. Ya, jadi kita akan cukup sering pakai search kalau cari satu-satu mungkin terlalu banyak. Jadi dimanfaatkan search-nya. Terus di bawahnya ada nama dari modelnya ini. Jadi ini nanti dinamai biar bisa disimpan, dikasih nama sesuatu begitu. Di bawah lagi itu ada variabel-variabel yang terkait dengan modelnya. Kemudian di bawahnya ada history, semacam bisa undo gitu. Kita bisa nggak jadi, kita bisa undo ke step yang keberapa. Ya, ini untuk undo history. Ya, nanti kita juga akan lebih ngerti saat kita praktekkan.
Nah, biar kita kelihatan apa namanya project yang kita pakai gitu ya, kita mau melakukan apa, biar sudah punya gambaran di awal. Kita akan mempelajari ini graphical model dengan memodelkan project pada pencarian lokasi di week 7 ya, di week 7 apa week 6 itu, week 7 ya. Kita refresh lagi bahwa di week 7 kita diminta mencari lokasi di Kota Mojokerto. Kita kemarin sudah datanya sudah kita ambil ya, diambil dari Tanah Air website, ambil Mojokerto dalam bentuk kotak, jadi dapatnya nggak cuma Kota Mojokerto saja. Kemudian untuk mendirikan lapangan futsal, yang diminta adalah tempat yang berada di tanah tanah kosong yang berupa semak belukar, alang-alang, kebun atau ladang. Jadi kita kemarin sudah download data, ada data agrikultur sama non agrikultur. Ada beberapa yang agrikultur itu ada kebun, ladang, yang non agrikultur ada semak, belukar, alang-alang dan sebagainya. Nah, itu kita ambil 4 ini saja. Kemudian kita juga punya peta jalan. Selain berada di sini, harus dekat dengan jalan maksimal 50 meter. Ya, kita kemarin menggunakan buffer dari jalan gitu ya. Kemudian diambil juga yang dekat dengan sekolah, maksimum 500 meter. Tetapi jauh dari sungai. Nah, ini kemarin kita bikin buffernya bukan yang dipakai, tapi hasil dari buffer itu yang dihindari. Ya, hasil dari buffer yang dihindari, jadi kita lakukan difference ya, kemarin kita lakukan difference. Sebentar, saya ada telepon. Yuk, mati. Lanjut dulu. Ya, begitu. Jadi kita akan melakukan ini lagi, tapi bentuknya nggak satu persatu. Kita bentuk modelnya. Nah, nanti modelnya itu bisa di-run secara otomatis, nanti biasanya bisa langsung mendapatkan hasil akhirnya, ya, bisa langsung mendapatkan hasil akhirnya. Tapi kita juga coba step demi stepnya, kita coba beberapa langkah, kita coba apakah sudah betul begitu. Jadi secara harusnya kita langsung bisa mendapatkan hasil akhirnya gitu. Cuma di beberapa tempat kita nanti coba dulu, jadi ada semacam milestone-nya begitu. Nah, pertama kita akan ambil bagian Kota Mojokerto ya, biar bentuknya modelnya ini cukup fleksibel, bisa dipakai juga untuk kota lain. Maka saat bikin Mojokerto kan kita pakai query ya. Nah, query-nya itu kita bentuk dalam input. Jadi query-nya bisa bentuk apa saja, bisa diganti dengan data yang lain. Maka query-nya kita bikin dalam bentuk input. Nanti kita bentuk 2 input untuk mengambil data Mojokerto. Yang pertama adalah mengekstrak wilayah Mojokerto dengan query by expression kan. Jadi dua-duanya ini Mojokerto apa namanya? Kita lihat dulu ya. Kita kan dapat Mojokerto itu waktu download seluruh wilayahnya gitu. Seluruh wilayah kota. Mojokerto saya di mana ya? Nah, di situ. Administrasi desa ya kemarin ini ya. Nah, ini kan kemarin dapatnya seluruh wilayah yang ikut kotaknya gitu, ikut kotaknya Mojokerto.
Mojokertonya sendiri hanya ada di sini. Nah, model kita pertama langkahnya adalah menselect Mojokerto yang ada di sini. Kemudian biar model kita itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, misal untuk kota lain, Madiun misalkan, maka biar nggak tergantung sekali dengan model, kita bikin variabel-variabel gitu. Nah, variabelnya itu berupa input namanya di sini. Pertama, misalkan data yang dimasukkan itu adalah misalkan sebut saja administrasi gitu ya. Berupa map layer, kita isikan administrasi desa. Kebetulan saat ini administrasi desa nanti kita masukkan data Mojokerto. Di lain kesempatan mungkin model yang sama kita bisa terapkan untuk wilayah yang lain. Ya. Jadi kita tambahkan ini dulu. Masuk di input, map layer. Ini ya. Di-drag saja di sini. Ini adalah nama untuk inputnya, administrasi desa itu. Mungkin disesuaikan dengan nama data yang biasanya kalau kita download gitu ya. Tipe layernya adalah polygon. Kemudian ini wajib ada, kalau set mandatory berarti wajib ada. Di OK. Jadi nanti dia akan diproses di sini, inputnya adalah ini, prosesnya adalah ekstrak. Dan biar lebih fleksibel lagi, untuk query-nya kita bikin string, input berupa string. Jadi kalau mau nanti misalnya dipakai untuk peta ini, peta yang lain, misalkan dipakai untuk Madiun, kita tinggal ganti stringnya ini. Ya, kita tinggal ganti stringnya ini. Tapi kita bisa kasih juga nilai default. Nilai defaultnya mungkin ikut Mojokerto dulu ya. Kita kasih stringnya. Ini adalah misalkan kriteria batas. Nah, ini kasih default value. Dari Mojokerto kemarin kita lihat di sini. Oh, ini harus ditutup dulu. Ikut di sini aja. WADMKK-nya sama dengan kota Mojokerto. Ya, ini kayak di select-nya di expression yang ada di extract by expression. Jadi kalau field itu pakai petik 2, WAD, MKK, wilayah administrasi kelurahan gitu mungkin ya. Sama dengan Kota Madya. Wilayah administrasi kota kabupaten berarti. Kalau yang Borobudur kemarin kan kita pakai kecamatan. Kota Madya, gede semua. Kota Madya, Mojokerto. Jadi ini adalah inputnya, dikasih default begini untuk Mojokerto. Nanti kalau mau dipakai untuk Madiun, tinggal kita ganti ini. Ya, jadinya ada dua input yang sudah diisikan, administrasi desa dan ini kriteria untuk batas. Kriteria untuk batas. Ya, di slide mungkin namanya khusus untuk Mojokerto ya, jadi saya bikin lebih general, lebih umum. Jadi ini untuk input layernya, ini untuk query-nya, prosesnya adalah ekstrak. Jadi kita cari di klik sini algoritma,
Kita cari extract by expression. Yang ini. Vector selection, extract by expression, di drag. Nah, ini lebih rumit. Proses itu ada input-inputnya dan parameternya, gitu ya. Nah, inputnya kita bisa ngambil dari beberapa bentuk. Ada value, itu ngambil langsung dari peta, tapi biasanya kalau model itu dari input biar fleksibel. Atau dari output proses yang lain. Ya, kadang-kadang ini yang biasanya dipakai. Kalau ini juga bisa, cuma dia kurang fleksibel nantinya. Ya, karena langsung mengakses ke peta tertentu. Jadi ini kita ganti model input. Inputnya adalah administrasi desa di sini ini. Dengan expression, nah ini juga bisa kayak tadi, bisa langsung diisikan di sini. Tapi karena akan membuat kurang fleksibel, kita pakai ini tadi, pakai string. Maka ini diganti menjadi model input kriteria batas, begitu. Jadi ini jadikan layernya, ini jadikan expressionnya. Nah, di sini ada keluar dua, yang sesuai dan yang tidak sesuai. Ya, outputnya dua. Kalau memang mau dilanjutkan, bisa dilanjutkan ke proses berikutnya, biasanya pakai yang begini bentuknya. Ya, ya begitu. Kalau mau disimpan ke suatu save file, nah itu pilih yang ini, value. Ya, ini langsung tersimpan. Kita nanti sebenarnya yang dipakai yang ini ya, model output. Karena nanti akan diproses lagi. Batas itu mungkin digabung dengan jalan. Batas itu nanti juga untuk ngeklip wilayah, untuk ngeklip tanah kosong, juga untuk ngeklip sungai dan sebagainya. Maka nanti kita biarkan begini. Cuma untuk ngetes dulu, gitu ya, untuk ngetes dulu, kita coba simpan di sini di value, kita simpan di suatu tempat hasilnya untuk ngetes apakah betul angkong atau tidak. Saya taruh di sini tes batas, begitu. Tes batas. Ya, jadi nanti setelah ini dijalankan akan ada file tes batas save file. Nanti kita lihat hasilnya. Oh ya, description ini juga biasanya diisikan biar sesuai. Misalkan ini namanya select atau extract batas gitu ya. Nah, kan cukup general. Meskipun nanti kita pakai Madiun, tetap extract batasnya kan sama gitu. Deskripsi yang general gitu. Sudah, kalau sudah di oke. Nah, di sini akan terlihat bahwa ada input 2 di sini. Ya. Nah, nanti kalau mau dilanjutkan, dia output yang dari sini akan masuk ke suatu proses lagi. Akan masuk ke suatu proses yang lain. Ya. Sementara kita yang pertama ini, kita akan coba hasilnya dulu. Ya, caranya adalah dengan di run. Ya, di run. Nah, ini parameternya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan data yang lain, ini tinggal dipilih saja. Ya. Kemudian kalau mau parameter kriteria juga yang lain, ini tinggal diganti. Nah, karena kita sudah sesuaikan khusus dengan Mojokerto, jadi defaultnya kita sudah sama dengan Mojokerto, jadi tinggal di run saja. Cepat sekali itu tadi. Nah, itu sudah terjadi. Kita cek apakah datanya sudah betul. Kita close dulu. Kita tambahkan data yang dihasilkan. Tadi namanya analisa Mojokerto tes batas.
Nah, ini dia tes batas. Kayaknya salah. Ya, kosong. Datanya kosong berarti salah. Saya hapus dulu ya. Apa yang salah? Dicek dulu. WADMKK. Waduh, underscore ini harusnya spasi. Gini ya, harusnya ya. Saya ganti ini tes 2. Tes batas 2 gitu ya. Tiran lagi. Loh, defaultnya masih ada underscore. Itu harusnya spasi tadi. Nah, sudah jalan. Ya, tadi underscore, sekarang sudah spasi. Kita lihat lagi hasilnya. Itu nilainya tadi. Tes batas 2. Nah, ini baru betul. Ini dia. Nah, ini kan hasilnya. Begitu. Jadi hasilnya sudah tersimpan di save file. Ya, jadi proses ini sudah betul. Kita kembalikan ke model output biar bisa dipakai untuk proses yang lain. Nah, ini dikembalikan lagi di OK. Terus ngapain lagi sekarang? Oke, kita membuat, ini sudah ya, tes dahulu juga sudah. Ini hasilnya. Oh ya, disimpan dulu modelnya ini biar bisa diupdate lagi, di load gitu dan sebagainya. Kalau nggak disimpan nanti nggak bisa di load. Nah, kita simpan dulu. Ini disimpan, biar bisa disimpan itu harus ada namanya. Nah, ini untuk misalkan analisa lapangan futsal. Kita simpan ya di suatu tempat. Aplikasi apa? Filenya nanti ekstensinya model 3. Analisa lapangan futsal. Nah, ini nanti kalau sudah agak rumit kita simpan lagi. Oke, selanjutnya membuat buffer dulu. Jadi yang gampang dulu. Jalan, inputnya adalah jalan, kemudian nanti dilakukan proses buffer, bukan, diklip dulu kan jalannya, diklip dengan batasnya kan dari sini. Jadi diklip dengan ini, habis itu, nah ini klip ya, klip jalan. Setelah diklip, dilakukan buffer. Begitu. Nanti bentuknya menjadi begini. Diklip dulu, kemudian di buffer. Nah, biar buffer ini juga fleksibel, maka distance-nya kita taruh di variabel. Jadi kalau misalkan mengerjakan bentuk yang lain, misalkan nggak dapat ya, misalkan dari analisa yang dekat jalan nggak dapat nih, nggak ada yang dekat sekali dengan jalan, bisa diperpanjang distance-nya, jadikan 1 kilo misalnya. Ya, jadi tinggal
tinggal diganti parameter saat runningnya, nanti secara otomatis outputnya sudah mengikuti begitu. Oke, kita lakukan. Input berikutnya adalah jalan. Map layer ya tipenya. Jalan gitu ya, biar apa namanya, general juga. Bentuknya line, mandatory wajib ada. Oke. Kemudian ini diklik, ya dilakukan klik. Jadi kita cari algoritma klik. Ini ya klik. Inputnya adalah jalan. Ya, diganti model input menjadi jalan. Ini adonannya, ini cetakannya. Cetakannya, nah ini adalah output dari algoritma yang lain. Jadi pilih yang ini, algoritma output. Yang dijadikan output adalah matching features. Features yang cocok dengan query yang ada di ekstrak batas. Ini tadi kita punya query ekstrak batas yang cocok dipakai sebagai batas, sebagai cetakan gitu. Ya, hasilnya nanti kita simpan dulu sebagai output model ya, model output ya. Ini cukup sederhana, jadi nggak perlu dites, kita nanti ngetes langsung di hasil buffernya saja. Nah, jadi begini. Di sini kalau kita tes, dia akan ada jalan yang berada di batas gitu ya. Ini bisa diganti juga ini untuk deskripsinya. Jalan di batas. Di wilayah apa istilahnya? Wilayah kerja gitu. Ya, begitu. Setelah itu kita di sini kita akan mendapatkan jalan yang ada di wilayah kerja. Berikutnya kita akan bikin buffer. Nah, biar fleksibel, nilai distance-nya kita pakai angka yang bisa diubah. Jadi kita bikin input lagi berupa number ya. Ini dipilih number. Kita taruh di sini. Description-nya adalah distance jalan. Default value-nya berapa ya? 0,0005 ya, 50 meter. Distance jalan, kemudian hasil dari sini akan digabung dengan ini untuk buffer. Jadi kita berikutnya cari buffer. Buffer, ini ya buffer. Description, ini kita mencari jauh, dekat jalan. Dekat jalan. Dengan input adalah jalan yang sudah diklik. Ini klik from jalan di wilayah kerja. Jadi inputnya adalah jalan di wilayah kerja. Dengan distance diambil dari distance jalan. Ya. Dari model input distance jalan. Kemarin kita bikin dissolve-nya yes ya. Yang lainnya bisa diabaikan dulu. Dissolve-nya di yes. Gitu ya.
Nah, ini nanti di sini akan menghasilkan buffer dari jalan yang ada di wilayah Mojokerto. Sementara kalau mau kita tes, kita simpan dulu di suatu save file. Ya, tes dulu ya. Tes dekat jalan. Gitu. Untuk nyoba apakah Tadi mau tanya, Mbak. Tadi ya, 0,05-nya itu pakai titik atau koma ya, Pak? titik-titik. Oh, titik. Oke, terima Iya, kasih, Pak. sama-sama. Di sini tadi ini 0,0005. Berarti begini selanjutnya. Oke, sementara ini mau dites, jadi outputnya di set ke file. File itu masuk ke value, ditaruh saja di suatu tempat, save filenya apa. Saya tulis di sini tes dekat jalan. Oke, saya jalankan lagi. Ketutupan sama kan. Nah, ini kalau mau jalannya belum kita tambahkan. Ya, kita siapkan dulu ya. Ini ingat tadi yang variabel jalan, distance-nya. Kalau mau diubah, langsung diubah di sini. Tapi default-nya kita sudah sesuaikan untuk kasus Mojokerto. Jadi kita tambahkan dulu jalannya di sini, biar langsung bisa dipakai. Mojokerto, jalan itu apa? Jalan yang LN, line garis yang ini. Nah, ini jalan. Hasilnya nanti berupa mestinya wilayah-wilayah di sekitar jalan yang ada di hijau-hijau ini, di Mojokerto saja. Oke, kita running lagi. Ini betul, ini sudah betul, jalan juga sudah, kriterianya sudah spasi ya, sudah betul, di run. Nah, selesai. Kita lihat hasilnya, tutup dulu, kita tambahkan hasilnya. Di analisa Mojokerto, tes dekat jalan ini punya saya. Nah, itu ya. Jadi kita melewati jalan yang ada di sini kita nggak simpan, tapi simpan langsung ini, ya, langsung yang wilayahnya dekat jalan. Pak, punya saya kok tadi ada yang error ya, Pak? Ya, bentar. Pas di run itu error ya. Filenya nggak ada, hasilnya gimana? Error nggak apa-apa sih, kadang-kadang warning saja. Could not create layer gitu. Coba di sharing ya. Oke. Ya, silahkan. Nggak bisa share. Oke. Ini yang tadi. Ini. Apakah tes batasnya harus dihapus dulu ya, Pak? Oh iya, tadi mestinya ini diganti dulu.
Yang batas itu diganti, coba ditutup dulu ini, dikembalikan ke, yaitu ekstrak batasnya, ekstrak batas diklik. Nah, ini dikembalikan ke matching features-nya, kembalikan dulu ke bentuk panah. Diklik 1, 2, 3-nya itu. Iya. Nah, itu dikembalikan ke model output. Nah, biar nggak bikin ulang nih. Oke. Terus di run ya, Pak? Coba Masih, Pak. hasilnya. Ada ya hasilnya. Sebentar. Dekat jalan. Oh iya. Sudah Mantap. ada. Oke, sip. Oke, makasih, Pak. Yuk. Oke, jadi kriteria pertama dekat jalan sudah ada. Mungkin nanti kita simpan dulu ya ini. Nah, nanti ada berapa kriteria dekat jalan dan ada di tanah kosong, kemudian dekat sekolah, kemudian jauh sungai, 4 ya, ada 4 ya. Oke, kita kembali ke slide. Ini hasilnya sudah sama. Kemudian model untuk tanah kosong. Nah, ini agak beda ini model untuk tanah kosong. Ini inputnya kan banyak. Jadi nanti kita pakai namanya multiple input. Ya, multiple input. Jadi banyak input ini akan menjadi satu kumpulan layer yang nantinya kan kita akan merge. Ya, jadi setelah bikin inputnya multiple input, kita tambahkan fungsi merge. Ya, kita tambahkan fungsi merge. Setelah fungsi merge, baru kita klik. Ya, diklik dengan yang atas tadi batas. Toh, saat merge ini kadang-kadang ada geometri yang error. Nah, itu perlu dilakukan fix geometris dulu. Jadi digabung, kadang waktu digabung itu ada geometri yang error, kita lakukan fix geometri, setelah itu baru klik. Ya, gitu. Jadi prosesnya nanti kita mungkin tes hasilnya di sini, di saat klik ini. Tanah kosong, sudah gabungan dari beberapa layer, apakah tadi ya, semak, lalang-alang, ladang, sama apa tadi, tegal. Itu. Jadi kita lakukan langsung inputnya satu, nggak ada parameter lain, kemudian di merge, kemudian di fix geometri, baru di clip. Nah, hasilnya ini adalah tanah kosong. Ya, kita lakukan menggunakan input yang multiple. Ya, ini dikasih nama saja layer tanah kosong. Tipenya poligon sih harusnya. Poligon saja. Ini dia. Kemudian kita akan merge, cari algoritma untuk merge. Ini ya, merge vector layer. Nah, inputnya ini, layer-layer tanah kosong. Jadi ini adalah merge tanah kosong.
Inputnya adalah model input layer tanah kosong. Itu hasilnya nanti kita pakai, bisa dibiarin dulu. Salah tulis kosong. Nah, setelah tanah kosongnya digabung sebelum diklip, nah itu biasanya menimbulkan error geometris, jadi dilakukan dulu fix geometris. Cari fix geometris di situ. Ya, ini juga cukup sederhana, jadi tinggal output dari ini saja dipakai. Algoritma output dari merge. Nah, ini. Dikasih fix geometris dari tanah kosong. Nah, ini sudah siap untuk diklip. Klip dari ini. Nah, dari batas ini tadi ke sini lagi. Kayak saat ngeklip jalan. Ya, jadi kita bikin lagi algoritma klip. Inputnya adalah hasil dari fix geometris. Fix geometris ya. Dengan overlay-nya adalah hasil dari ekstrak. Matching feature from extract batas ini. Ya, karena ini sudah merupakan output, kita semacam dicek dulu gitu ya. Sudah makanya milestone kita, ini kita simpan dulu menjadi tes tanah kosong. Ya, ini bisa disimpan kalau sudah berhasil, nanti namanya tanah kosong. Description-nya. Nah, begini. Ini adalah kriteria, sebenarnya ini kriteria pertama ya. Ini kriteria kedua dekat jalan, kriteria pertama tanah kosong. Tanah kosong yang dekat jalan, dekat sekolah, jauh dari sungai. Dekat sekolah juga cukup gampang, mirip kayak ini. Cuma yang jauh dari sungai nanti yang lebih panjang. Setelah nanti empat-empatnya jadi, kita lakukan intersection. Oh ya, yang dekat jalan tadi mungkin dikembalikan dulu. Ini sudah selesai tesnya. Kalau tetap gini nanti dia akan bikin file, coba bikin file lagi ya. Tapi akan error karena filenya sudah ada. Ya, jadi ini dikembalikan ke model output. Jadi yang hasilnya hanya ini. Ini nanti model output tersimpan di memori, belum dipakai. Oke, kita coba tes. Sebelum dites, ditambahkan dulu untuk mengisikan ini layer-layer. Kalau kita run, nah di sini kan disuruh select inputnya. Nah, diselect beberapa input. Jadi kita siapkan dulu semak, ladang, apa tadi? Agri gitu ya, non agri sama agri. Agri ladang, agri kebun ini ya, agri ladang, agri kebun, kemudian itu, kemudian non agri.
non-agri alang-alang sama non-agri semak belukar. Nah, ya ini. Ya, non-agri semak belukar. Oke, kalau sudah ditambahkan, itu ya, agri kebun, semak, ini semak, semaknya. Ya, nanti kita mungkin nggak tampilkan. Nah, gini saja dulu. Oke, kita jalankan modelnya. Jalankan modelnya, ini sudah terinput. Yang belum terinput ini kita pilih 4 tadi ya, non-agri sama agri. Ya, ini dia. Ya, itu sudah. Kalau sudah ini 4 input selected, kalau sudah di run. Oke, selesai. Hasilnya kita bisa cek dulu tes tanah kosong tadi ya. Nah, itu dulu analisa Mojokerto, tes tanah kosongnya dia. Nah, itu hasilnya tes tanah kosong. Dicek merupakan, apakah merupakan bagian dari agri alang. Di sini ya harusnya ya. Merupakan bagian dari agri alang ya, itu. Agri alang ikut semua, semak belukar itu juga ikut, semak belukar ya. Yang di sini semak belukar ikut. Terus kebun. Ini kebun yang di sini nih. Nah, ikut juga dia. Kemudian ladang. Wah, ini ladang yang paling besar. Ini di sini, di sini, di sini itu ladang. Nah, jadi sudah merupakan kumpulan dari agri ladang, agri kebun, alang-alang, semak belukar. Ini tanah kosong yang kita cari. Jadi kriteria pertama tanah kosong sudah, kriteria kedua dekat jalan sudah. Ya. Oke, kembali ke slide. Ya sudah sama ya, layer. Terus merge fixometry, klik. Ya, merge fixometry, klik. Hasilnya juga sudah sama kayaknya. Ya, bentuknya begini tadi. Oke, selanjutnya model untuk dekat sekolah. Ini cukup mudah. Tinggal di sekolahnya diklik, habis itu di buffer. Nah, persis seperti jalan. Ya, cuma buffernya biar fleksibel juga pakai input distance sekolah. Gitu. 0,005. Ya, 500 meter. Begitu. Nanti hasilnya akan terlihat begini. Selanjutnya
yang mungkin lebih panjang jauh dari sungai besar. Jadi nanti ada klip, inputnya juga 2, distance sungai sama sungainya sendiri. Oh, tambah ada kriteria lagi malah. Ya, jadi sungainya nggak semua sungai kita pakai. Nggak semua sungai kita pakai, jadi ada ekstrak dulu di sini. Habis diklip, diekstrak. Ini boleh diekstrak dulu baru diklip juga boleh. Hasilnya mirip-mirip pasti. Ya, klip dulu, kemudian ekstrak. Boleh juga ekstrak dulu, kemudian klip. Setelah itu di buffer. Di buffer baru mendapatkan lokasi yang dekat sungai besar. Ya, baru mendapatkan lokasi yang dekat sungai besar. Yang kita cari adalah yang dengan difference. Ini difference. Gitu ya. Ini yang agak panjang. Jadi kita lakukan dulu yang sederhana ini dulu. Model untuk dekat sekolah. Ya, mungkin bisa duluan. Silahkan duluan kalau karena sudah pernah ya, bisa tinggal sekalian nyoba sendiri gitu. Sekolah itu pendidikan layernya. Pendidikan. Hanya titik. Ini sudah mulai agak ke bawah ya. Nah, gitu. Terus distance-nya pakai angka. Default-nya 0,005. Ya, default-nya 0,005. Terus buffer, klip dulu ya. Diklip dulu, baru buffer. Oh ya, yang ini tadi, tanah kosong kita kembalikan outputnya ke model output. Ya, sekarang ya ini diklip. Yang diklip adalah pendidikan, model input, pendidikan. Cetakannya adalah algoritma output, hasil yang matching dari ekstrak batas. Karena masih akan dilanjutkan, ya, ini berarti sekolah di wilayah kerja. Kemudian kita buffer. Ya, inputnya adalah output dari klip. Ini buffer sekolah, ini kayaknya sudah langsung kriteria terakhir ya. Maksudnya sudah nggak dipakai lagi dan kita akan coba jadi namanya mungkin langsung aja dekat sekolah gitu. Inputnya adalah algoritma output dari klip sekolah di wilayah kerja.
dengan distance yang diambil dari distance sekolah. Model input distance sekolah. Gitu. Jangan lupa di solve-nya di yes. Nah, ini karena mau kita coba dulu. Kita masukkan ke save file. Apa ya? Dekat sekolah. Ya, begini ya. Oke, kalau sudah di run, sebentar. Sekolah ditambahkan dulu. Pendidikan ditambahkan dulu. Pendidikan poin. Ini dia. Ya, itu pendidikan poin. Dekat dengan di situ kita running dekat sekolah ya. Ini sudah input 4 tadi juga sudah, pendidikan ini sudah. Distance sekolah juga sudah ya 0,005 500 meter. Tinggal di run. Ya, selesai, kita cek hasilnya. Di analisa Mojokerto, tes dekat sekolah. Dia. Ya, itu kayaknya ya. Itu adalah wilayah yang dekat sekolah. Ya. Maaf, Kita sudah. boleh Ya, melihat silahkan. yang settingannya yang klipnya dekat sekolah sama merge tadi ya Pak ya? Ya, silahkan. Ini klip dekat sekolah. Pendidikan. Ini yang ini matching feature dari ekstrak batasan batas yang dipakai. Jadi dari sini. Nah, dari sini batas yang tadi dipakai untuk klip jalan, dipakai untuk ngeklip tanah kosong, dipakai juga untuk ngeklip sekolah. Untuk yang buffernya gimana ya Pak? Buffernya, inputnya adalah ini hasil dari sini, klip dari sekolah di wilayah kerja. Ini kan dengan input dari distance-nya diambil dari input distance sekolah. Terus di solve-nya yes. Sama disimpan di suatu tempat ini. Ini pakai yang value. Di kan. Oke Pak, sudah Pak. Terima kasih. Oke, sip. Oke ya, kalau sudah lanjutkan yang jauh dari
sungai. Sebelum di buffer, dia perlu di dua langkah lagi, yaitu di clip sama di ekstrak. Clip sama ekstrak ini bisa apa namanya, dipindah-pindah, clip dulu boleh, ekstrak dulu boleh. Ya, kita lakukan. Untuk sungai itu kemarin akan ditambahkan dulu ya sungainya. Dicari yang apa namanya, remarknya sungai, kalau nggak salah begitu. Sungai, ini sungai line. Ya kan kemarin kita nggak semua pakai. Ya, itu yang dipakai adalah yang remark sama dengan sungai kayaknya. Ya, ini sungai besar. Ini saja. Ya, diekstrak dulu boleh. Itu saja. Diekstrak dulu boleh, diklik dulu juga boleh. Ya, kita sesuaikan di itu aja ya. Klik dulu. Masuk ke input lagi, map layer. Kali ini adalah sungai. Tipenya line. Langsung diklik dulu dengan batas. Ini jadinya adalah sungai di wilayah kerja. Inputnya adalah model input. Ya, kebetulan itu namanya sungai juga. Kemudian overlay-nya, algoritma output matching dari batas. Nah, ini dibiarin begini karena langsung kita pakai. Ya, ini sudah dari sini sudah mendapatkan sungai yang berada di wilayah kerja. Terus kita ekstrak. Nah, saat diekstrak itu kita butuh query untuk ngambil ini tadi. Remark gede semua sama dengan sungai, S-nya gede, yang lainnya kecil. Jadi input string untuk kriteria sungai besar, di mana defaultnya adalah remark dalam kurung 2. Remark kurung 2 sama dengan petik 1 untuk string sungai. Remark sama dengan sungai. Gitu. Nah, di sini sudah hasil dari clip diekstrak. Ekstrak dari algoritma extract by expression. Ini ya. Dengan input ini berarti select sungai besar. Akan mendapatkan matching feature dan non matching feature yang kita pakai nanti matching feature-nya. Inputnya adalah yang hasil clip. Hasil clip, algoritma output, matching feature. Ini adalah sungai wilayah kerja. Clip sungai di wilayah kerja. Expression diambil dari kriteria sungai besar. Model input
kriteria sungai besar gitu. Ini dibiarin karena nanti kita akan pakai. Nah ini. Jadi dari sungai yang diklip kita ekstrak menjadi sungai besar. Hasilnya ini adalah sungai besar. Sungai besar akan kita buffer sebesar 500 meter. Nah, biar fleksibel, 500 meter tadi juga kita bikin berupa input. Number lagi ya. Distance sungai. Dengan default 0,005. Hilang. Nah, ini jadi distance-nya juga merupakan input. Setelah diklip dan diekstrak, maka mendapatkan di sini sudah sungai besar yang ada di Mojokerto. Tinggal di buffer. Tapi belum merupakan hasil akhir. Hasil akhirnya adalah yang di luar buffer. Jadi ini masih 2 kali lagi. Kita pakai buffer dulu. Ini adalah hasilnya jauh, dekat sungai ini hasilnya, dekat sungai. Tapi kita nggak pakai. Ya, dekat sungai dengan input adalah matching features dari select sungai besar. Dengan distance diambil dari distance sungai. Ya, diambil dari distance sungai, kemudian dengan dissolve, jangan lupa di yes. Ini masih dipakai lagi, jadi dibiarin dulu, belum kita simpan. Nah, ini dekat sungai. Yang kita pakai nanti jauh sungai, jadi yang kita tes langsung saja jauh sungai. Ya, gitu ya. Kita lakukan satu lagi. Sampai di sini kita mendapatkan daerah di wilayah Mojokerto yang dekat sungai besar. Dekat sungai besar. Nah, ini belum merupakan hasilnya. Yang dicari adalah yang jauh dari. Jauh dari kemarin kita menggunakan fungsi difference. Ya, ini sudah merupakan hasilnya, jadi kita tes nanti. Difference ini akan menghasilkan jauh dari sungai besar. Jadi kayak mengurangi batas, ya, batasnya dipotong dengan wilayah yang dekat dari batas tadi kan kita sudah pakai, yaitu matching feature dari ekstrak batas. Sementara untuk pemotongnya, yang untuk melubanginya, kita ambil dari sungai, dekat sungai besar. Buffer dekat sungai besar. Ini. Nah, ini kita bisa coba tes dulu hasilnya. Disimpan di suatu tempat, misalkan tes underscore jauh sungai, begitu ya, jauh sungai besar. Di oke, yang tadi kayaknya belum dikembalikan, dekat sekolah. Nah, ini dekat sekolah ditaruh lagi di model output. Nah, ini kriteria keempat atau yang terakhir.
Ini kriterianya sudah ngumpul. Nah, ini kriteria sudah ngumpul ya, 1, 2, 3, 4. Ya, kita input sudah, remark sungai, pendidikan sudah, sungai juga sudah, tinggal dijalankan. Oke, sukses, hasil jauh dari sungai kita tes. Jadi kita nggak melewati klip yang sungai, kita nggak simpan semua, langsung simpan hasil langsung dari jauh dari sungai. Dekat sungai kita juga nggak simpan, itu tadi ya. Tes jauh sungai besar yang ini. Nah, hasilnya. Kalau yang ingat kemarin kerjaan saat di week 7 kayaknya betul ya, bentuknya begini. Kita cek juga di slide. Ini sama. Klik, select, dekat sungai besar, jauh sungai besar. Ini kalau mau lihat semua bisa di zoom zoom out. Ya, tuh. Tapi terlalu kecil ya, mungkin zoom in lagi. Bisa juga zoom full. Nah, segini zoom fullnya. Jadi ini sudah, tinggal kita intersect. Semua ini kita intersect. Karena intersection itu dua ya, inputnya kan 2. Dan kita punya apa istilahnya, sifat komutatif dan asosiatif gitu ya. Kita bisa ini di intersect dengan ini, kemudian di intersect lagi dengan ini, bisa di intersect lagi dengan ini untuk hasilnya. Bisa juga ini dengan ini dengan ini, hasilnya di intersect gitu. Kalau menurut bentuknya ini kayaknya lebih rapih kalau kita lakukan ini dengan ini, hasilnya di sini gitu ya. Ini dengan ini, hasilnya ditaruh di sini, kemudian hasil akhirnya di sini gitu. Ya, kita lakukan. Slide dulu ya, kembali ke slide. Ini udah betul ya, sama. Ini sama. Intersect semua kriteria. Nah, dekat jalan dengan tanah kosong di intersect, dekat sekolah dengan jauh sungai besar di intersect, hasilnya di intersect lagi, dan itu nanti menghasilkan hasil akhir. Ya, kita lakukan cukup mudah ini. Jadi intersect ini dengan ini dengan ini, hasil akhirnya, hasil dari dua ini dimasukkan ke hasil akhir. Ya, jangan lupa yang tadi dikembalikan lagi ke algoritma output. Ya. Model output. Kembalikan ke model output. Oke, kita lakukan intersection. Mana intersection ini dia? Taruh di sini. Berarti ini adalah dekat jalan dan di tanah kosong. Tanah kosong dekat jalan itu ya. Tanah kosong dekat jalan. Inputnya yaitu dekat jalan, buffer, ya, buffer dekat jalan, dan tanah kosong. Ini union, kalau nggak salah. Klip. Tanah kosong, cari yang ini klip tanah kosong. Hasilnya dibiarkan dulu. Oke. Itu tanah kosong yang dekat jalan. Selanjutnya bikin lagi dekat sekolah dan jauh sungai besar.
sekolah, jauh, sungai besar. Inputnya algoritma output yang dekat sekolah ini, dan algoritma output yang jauh sungai besar. Ini jauh dari sungai besar, hasil akhir dari diverge. Ya, ini juga akan dipakai lagi, jadi tetap di set untuk model output. Oke. Nah, terakhir nanti hasilnya ini sudah. Ini di intersection dengan ini. Namanya kasih aja hasil akhir ya. Hasil akhir. Inputnya merupakan intersection dari tanah kosong dekat jalan dan intersection dari dekat sekolah dan jauh sungai besar. Ini sudah selesai, kita simpan dalam sebuah file, kasih nama tes hasil akhir. Oke. Nah, itu prosesnya. Mungkin cukup melelahkan gitu ya. Tapi ini bisa dipakai lagi. Kan kita simpan, jangan lupa disimpan. Kita bisa pakai lagi. Nanti kalau misalkan ada data yang lain, kita tinggal sesuaikan mungkin apanya, kriteria-kriterianya. Kita lahan kalau di situ bagaimana, kriteria sungainya bagaimana, data-datanya juga nanti diganti. Mungkin kalau buffernya distance-nya mau diganti juga bisa, ya distance-nya masing-masing disesuaikan. Dengan proses yang sama dijalankan, langsung mendapatkan hasil akhirnya. Ya, ini bisa juga disimpan dalam bentuk image ya, kemudian dalam bentuk PDF juga bisa. Oke, kita running. Ini yang terakhir. Jadi setelah mendapatkan hasil akhir berarti selesai. Run ya. Proses-prosesnya. Oke. Kita tes, kita cek hasil akhirnya. Mungkin dilihat juga di week berapa? 7 ya, hasil akhirnya week 7 bagaimana. Tes hasil akhir. Ini dia. Ya, itu hasil akhirnya. Kayaknya betul, saya agak-agak ingat. Ya, itu kalau mau lihat di week 7, coba saya buka week 7-nya. Belum terbuka. Oh, ini. Ya, week 7 ini. Ya, di sini. Bentuknya seperti itu. Ya, kayaknya sama ya. Ya, sama. Ada garis-garis di sini. Nih, garis 2 di sini sama. Jadi model kita sudah sesuai dengan hasil yang kita bikin tanpa model. Dengan kelebihannya adalah kita bisa reuse lagi dan mungkin menggunakan parameter-parameter yang lain. Kalau misalkan memang penelitian beneran begitu, misalkan di
Jadi S2-nya, kalau kalian S2 misalkan di bidang SIG atau pemanfaatan wilayah kota, perencanaan wilayah kota dan sebagainya. Nah, itu bikin model yang cukup besar. Habis itu mungkin diubah-ubah parameternya, kemudian dianalisa dan sebagainya. Gitu. Jadi ini bisa dilakukan, dipakai nanti. Gitu ya, kita materinya selesai. Untuk minggu depan, ini hasilnya tadi, ya, sama ya. Untuk minggu depan, lakukan lagi ini. Sebenarnya lebih simpel kayaknya. Untuk soal UTS yang di Borobudur. Itu tadi bisa di save as. Nggak boleh kalau belum punya yang kalau sudah mengikuti tadi ya. Kalau memang belum mengikuti ya dibuat dari awal saja. Borobudur kemarin ya. Jadi ada Borobudurnya langsung di set saja sebagai map layer. Kemudian berada di tanah kosong, ladang atau kebun. Ya 2 saja ya, malah lebih sederhana. Kemudian dekat dengan jalan juga sama 50 meter. Sekolah diganti nanti pusat perniagaan. Ya. Tidak mau dekat dengan makam, ini sama seperti sungai, mirip-mirip. Gitu ya. Untuk minggu depan kita cek apa namanya modelnya, jadi di run begitu untuk menghasilkan file. Jadi didemokannya dengan cara di run. Mungkin nanti diganti hasilnya. Nanti saya minta hasilnya diganti nama hasil filenya, kemudian di run. Nah, kalau sudah betul berarti betul modelnya betul.